Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketiga kali ini, kita masih belajar tentang topik limit. Hanya saja, limit yang kita pelajari kali ini adalah bentuk limit bentuk ketakberhinggaan. Sebelumnya kita belajar limit keberhinggaan. Ini sekarang adalah limit ketakberhinggaan. Hanya pada topik limit ketakberhinggaan, ini juga kita bagi atas dua bagian nanti, yaitu limit ketakberhinggaan bentuk fungsi pecahan suku banyak dan limit ketakberhinggaan bentuk pengurangan dari dua buah akar kuadrat. Jadi pada topik pertemuan daring yang ketiga kali ini, kita khusus membahas topik limit ketakberhinggaan fungsi pecahan suku banyak. Jadi tetap kamu fokus pada video pembelajaran dari Bapak ya. Salam semangat, fraternitas, dan Dina. Kita bahas topik kita tentang limit ketakberhinggaan fungsi pecahan suku banyak. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita nakku ya. Kamu dapat memahami limit ketakberhinggaan fungsi pecahan suku banyak dengan menumbuhkan rasa persaudaraan atau fraternitas dan membangun dialog yang positif bagi sesama temannya yang masih kurang mengerti. Perhatikan subtopik kita tadi dari tujuan pembelajaran, yaitu limit ketakberhinggaan fungsi pecahan suku banyak. Limit ketakberhinggaan berarti ciri-cirinya nanti di sini aku X menuju tak hingga ya, seperti ini dia ciri-cirinya. Kalau sebelumnya kan bentuk limit keberhinggaan, berarti kalau ciri-ciri limit keberhinggaan di sini adalah X menuju konstanta bilangan ya. Jadi konstanta itu adalah bentuk terdefinisi keberhinggaan dia ya. Di sini aku kita bahas jenis limit bab ulang ketakberhinggaan ya. Jadi X menuju tak hingga dia ciri-cirinya. Baik, perhatikan rumus dasar kita ya, atau konsep dasarnya seperti ini dia ya. Limit X menuju tak hingga untuk seper X ini sudah ditetapkan nilainya 0. Kenapa nakku? Karena kalau kita ambil misalnya ya, diingat aja nakku garis bilangan dimulai dari bilangan tengah 0, misalnya kita ambil ke kanan dari 0 bilang positif, misalnya kita ambil positif 10 misalnya ya, X menuju 10. Kalau kita substitusikan, gantikan kemari seper 10, nilai dari seper 10 adalah 0,1. Baru kita ambil nilai X nya 100 misalnya, gantikan kemari, berarti seper 100 nilainya adalah 0,01 ya. Kalau kita ambil 1000, gantikan kemari, berarti seper 1000, hasilnya adalah 0,001. Kesimpulannya apa? Semakin besar bilangannya, bilangan positifnya kita ambil, setelah kita substitusikan kemari, maka nilai limitnya atau nilai batasnya adalah semakin kecil, mendekati atau menuju 0, ya, menuju 0 dia ya. Begitu juga sebaliknya kalau kita ambil nilai X ya, mulai dari ke kiri dari 0 ya, bilangan negatif atau minus, kita ambil misalnya minus 10, gantikan kemari, berarti 1 per minus 10 hasilnya adalah minus 0,1. Kita ambil 100, minus 100 seper minus 100 berarti hasilnya min 0,01. Kalau kita ambil minus 1000, gantikan kemari, seper min 1000 hasilnya adalah min 0,001. Artinya apa? Jika nilai X ya, bilangan negatifnya semakin kecil kita ambil ya, setelah kita substitusikan kemari, maka hasil pembagiannya atau hasil limitnya adalah dia semakin besar ya, menuju minus 0, sekian. Artinya dia semakin besar, mendekati 0 juga nanti. Sehingga kesimpulannya, limit dari seper X jika X menuju tak hingga, baik nilai X yang kita ambil dari positif menuju tak hingga maupun negatif tak hingga, hasil limitnya adalah 0. Dari situ ilustrasinya ya. Ini bisa kamu lihat nanti di buku paket
jelas sudah dibuat ilustrasinya untuk memperoleh nilai 0 ini ya. Baik Nagu, perhatikan dulu catatan yang perlu kamu pahami dulu. Kalau mencari nilai limit kan proses awal adalah proses substitusi ya, kita lakukan. Setelah kita substitusikan, jika hasil akhir substitusi yang kita peroleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga ya, atau tak hingga kurang tak hingga, maka nilai-nilai ini semua adalah bentuk tak terdefinisi atau bentuk tak tentu, sehingga proses penyelesaian limit belum berhenti di situ Nakku ya, masih kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sesuai dengan rumus limit ketakperinggaan ini ya. Baik ya, perhatikan di sini sudah Bapak buat catatan untuk kamu ingat ya. Misalnya jika bilangan dibagi tak hingga, tak bilangan berapapun itu hasil pembaginya adalah 0, dan bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga dibagi bilangan hasilnya juga tak hingga, 0 dibagi bilangan ini ditetapkan 0 ya. Ingat, simbol tak hingga adalah seperti ini ya. Baik, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian untuk mencari nilai limit dari subtopik kita tadi, limit ketakperinggaan fungsi pecahan suku banyak? Oke ya, ini ciri-ciri limit ketakperinggaan X menuju tak hingga. Bentuk soalnya adalah bentuk fungsi pecahan ya. Pecahan kan berarti dia memakai per dia ya. Suku banyak artinya di pembilang dan di penyebut berbentuk polinom dia atau suku banyak ya, yang memuat pangkat tinggi ya, baik pembilang maupun penyebut. Untuk mencari nilai limit ketakperinggaan fungsi pecahan suku banyak ini, konsep dasarnya ini dia cara menyelesaikannya Nakku. Soalnya bentuk pecahan ini ya, baik itu pembilang bentuk fx maupun penyebut bentuk fungsi gx, ini sama-sama kita bagikan dengan variabel x pangkat tertinggi. Artinya apa di sini? Mula-mula kita perhatikan di pembilang maupun di penyebut variabel x-nya pangkat tertinggi ya. Setelah kita perhatikan pangkat tertinggi dari variabel x-nya, maka secara serentak pembilang dan penyebut ini kita tetapkan semuanya dibagi dengan variabel x pangkat tertinggi tersebut. Perhatikan contoh untuk lebih konkretnya ya. Di sini Bapak berikan ada 4 contoh soal ya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Penyelesaiannya ya, perhatikan di sini Nakku. Limit dari min 1 plus 1/x plus 1/x kuadrat jika x yang menuju tak hingga, maka berapakah nilai limitnya? Baik ya. Jika kita substitusikan Nakku, x yang kita ambil 0, Bapak ulang, x yang kita ambil tak hingga kita substitusikan kemari ya, maka akan diperoleh min 1. Di sini tetap min 1 karena ada variabel x, tambah 1/x tak hingga gitu ya, x yang gantikan tak hingga ditambah 1 tak hingga kuadrat. Nah dari sini ya, min 1 tambah, ingat ya, 1 tak hingga hasilnya tadi apa tadi ya, 1 ya, ini kan 1 ini kan bilangan ya, bilangan dibagi tak hingga ditetapkan tadi adalah hasilnya 0 Nakku ya, ditambah tak hingga kuadrat tetap tak hingga, berarti sama artinya 1 tak hingga seperti ini ya, berarti 1 tak hingga hasilnya juga 0. Maka dari sini kita perolehlah min 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya min 1 ya. Bagaimanakah hasil akhir ini? Hasil akhir ini kita peroleh adalah bentuk terdefinisi, yaitu konstanta min 1. Berarti nilai limitnya adalah demikian ya, minus 1 ya. Itu dia akhir penyelesaian ya. Sekarang kita coba soal atau contoh soal nomor 2. Limit dari 3x kuadrat kurang 4 per 2x kuadrat tambah x tambah 1 jika x yang menuju tak hingga juga ya. Mula-mula kita substitusikan tak hingga ini ke bentuk pecahan ini, berarti sama artinya Nakku 3 kali x yang gantikan tak hingga
tak hingga kuadrat, berarti tak hingga kuadrat tetap tak hingga, 3 kali tak hingga tetap tak hingga juga, gitu dia ya. Kurang, oke, 4 ini kan nggak ada variabel x nya ya, tidak ada variabel x nya, berarti di sini tetap dituliskan min 4 atau kurang 4, gitu dia anakku ya. Berarti di sini di penyebut 2x kuadrat, berarti 2 tak hingga kuadrat juga tetap tak hingga, tambah x gantikan tak hingga, tambah 1 ya. Ingat ya, di sini anakku tak hingga kurang 4 ini hasilnya bukan minus 4 ya, kecuali 0 kurang 4 baru minus 4. Tapi kalau tak hingga kurang 4 hasilnya tetap tak hingga ya. Per tak hingga tambah tak hingga tambah 1 hasilnya juga tak hingga. Nah, dari sini adalah hasil akhir bentuk tak hingga per tak hingga, berarti ini adalah bentuk tak tentu ya, atau belum terdefinisi ya, bentuk tak tentu ini. Jadi kalau belum tak tentu, hasil akhirnya bentuk tak tentu atau belum terdefinisi, berarti penyelesaiannya masih berlanjut ya, proses pengerjaan masih berlanjut. Caranya bagaimana? Sesuai dengan konsep dasarnya tadi, pilih dulu variabel x pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebutnya dari soal mula-mula. Jadi di sini anakku, x yang memiliki pangkat tertinggi baik di pembilang maupun penyebut adalah kebetulan sama ya, yaitu sama-sama x kuadrat. Ini dia ya. Berarti atas bawah pembilang penyebut sama-sama dibagi x kuadrat nanti. Kesimpulannya anakku, pembilang dan penyebut, pembilang dan penyebut, pembilang dan penyebut ya. Pembilang dan penyebut kita bagi sama-sama dibagi dengan x kuadrat, gitu dia ya. Oke, kita goreskan kembali soal awal. Limit dari ya, limit dari apa tadi soalnya aku, 3x kuadrat kurang 4 ya. 3x kuadrat kurang 4, 3x kuadrat kurang 4 dibagi dengan 2x kuadrat tambah x, 2x kuadrat tambah x tambah 1 kan gitu ya. Oke, di sini aku sama-sama kita bagi atas bawah dengan x kuadrat. Oke, seperti ini dia. Kita bagikan ya. Berarti di sini limit x menuju tak hingga ya. Kesimpulannya apa di sini? 3x kuadrat dibagi x kuadrat ya. Bapak goreskan dulu, kurang 4 per x kuadrat. Dan ini semua dibagi lagi dengan 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x dibagi x kuadrat juga ya, ditambah 1 per x kuadrat. Oke, gitu dia anak ya. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan ya proses substitusi ya. Kita ambil x yang tak hingga. Ini kan pembagian sama, coret aja sehingga di sini terjadilah hasilnya bentuk konstanta 3 ya, kurang 4 dibagi x kuadrat, berarti sama artinya 4 dibagi tak hingga kuadrat ya, 4 dibagi tak hingga kuadrat, gitu dia ya. Oke, ini coret x kuadrat bagi x kuadrat 1, hasil baginya tinggallah 2 ditambah x bagi x kuadrat, ini sama-sama bagi x boleh juga, berarti ini adalah 1 per x hasilnya, 1 per x, x nya gantikan tak hingga, berarti 1 per x menjadi 1 per tak hingga ditambah 1 per x kuadrat, berarti tak hingga kuadrat. Nah, dari sini dapat kita peroleh ya 3 ya, dikurang 4 tak hingga kuadrat, hasilnya tak hingga. Nah, 4 dibagi tak hingga itu sama artinya bilangan dibagi tak hingga ya. Bilangan dibagi tak hingga tadi kan sudah ditetapkan hasilnya 0 ya. Baru 2 ditambah 1 per tak hingga, berarti sama artinya bilangan dibagi tak hingga hasilnya juga 0 ditambah tak hingga kuadrat hasilnya tak hingga
Berarti sama artinya 1 per tak hingga, sama artinya bilangan dibagi tak hingga, hasilnya juga 0. Dari sini 3 kurang 0 tetap 3 per 2 tambah 0 tambah 0, yaitu 2. Berarti hasil akhir limit adalah 3 per 2. Ini dia hasil limitnya, 3 per 2. Gitu ya konsep dasar untuk mencari nilai limit ketakberenggaan bentuk fungsi pecahan, khususnya pecahan suku banyak ya. Ada cara cepatnya anakku ya. Cara cepatnya adalah ini dia. Cara cepatnya, bandingkan pangkat tertinggi variabel X baik itu pada pembilang maupun pada penyebut, sehingga hasil perbandingannya ada 3 kemungkinan yang kita lihat nanti ya. Ini dia sudah Bapak simpulkan semacam dekingnya atau cara cepatnya ya. Yaitu yang pertama ya, perhatikan di sini aku, pembilang maupun penyebut berbentuk suku banyak dia ya, memiliki pangkat tertinggi atau derajat tertinggi. Misalnya di sini di pembilang berderajat M, pangkat tertingginya M, dan di penyebut berderajat N atau pangkat tertingginya adalah pangkat N ya, yang di penyebut ini. Bandingkan pangkat tertinggi di pembilang dan di penyebut, sehingga ada 3 kemungkinan perbandingannya. Jika pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut, dalam hal ini M dan pangkat N bernilai sama pangkatnya, maka hasil akhir limit adalah yaitu A per P. Apa artinya? Cukup kamu bagikan koefisien X pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut tadi ya. Ini ya, pembagian koefisiennya aja ya, A per P. Kemungkinan kedua, jika pangkat tertinggi di pembilang, dalam hal ini pangkat M, lebih besar ya dari pangkat tertinggi di penyebut yaitu pangkat N ini. Jika M lebih besar dari N, maka hasil akhir limitnya adalah tak hingga. Dan kemungkinan ketiga sebaliknya, jika derajat pembilang yaitu pangkat M lebih kecil dari derajat penyebut pangkat N, maka hasil akhir limit adalah ditetapkan 0. Nah, kembali kita ke soal nomor 2 tadi nakku ya. Kita kembali ke soal nomor 2. Ini dia soal kita tadi ya. Langsung kamu bandingkan pangkat tertinggi atau derajat pembilang dan penyebut. Derajat pembilang adalah 2 ya, derajat di penyebut juga 2 ya. Berarti M dan N nya disinilah kesimpulannya sama-sama bernilai 2 alias sama. Maka nilai limitnya cara cepatnya sesuai dengan kategori yang keberapa ya, yaitu yang pertama ini ya, karena dia sama dengan ya derajatnya antara pembilang dan penyebut. Kalau dia sama derajat pembilang dan penyebut, pangkat tertinggi pembilang dan penyebut, atau M dan N sama-sama 2, maka hasil akhir limitnya cukup kamu bagikan koefisiennya saja ya. Koefisiennya tadi, koefisien di pembilang adalah 3, koefisien penyebut adalah 2, berarti bagikan ini 3 per 2 ya. Ini dia hasil akhir limitnya. Bagaimana kira-kira ya, samakah hasil akhirnya? Pasti sama gitu dia, dengan cara cepat maupun dengan konsep dasar tadi ya. Baik nakku, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3 ini. Carilah nilai limit dari X menuju tak hingga. Bentuk soalnya adalah bentuk pecahan cukup banyak, yaitu 2 kurang 3X per X tambah 4, semuanya ini dalam kurung pangkat 3. Perhatikan pangkat 3 ini aku masih di luar kurung ya. Jadi kan harus kita masukkan ke dalam kurung. Cara menyederhanakannya supaya mudah. Ini substitusi awal kalau kita lakukan, ini juga pasti diperoleh bentuk tak tentu per tak tentu nanti. Tak hingga per tak hingga ya. Ini bentuk tak tentu nanti ini aku ya. Jadi wajib kita selesaikan atau lanjutkan penyelesaiannya dengan mengaitkan ke konsep dasar tadi ya, rumus ya, maupun dengan cara cepat. Jadi dari sini nakku, supaya mudah
Gini aja dibuat ya. Kita sisakan variabel ya, variabel x pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi di pembilang ya, baik di pembilang maupun di bagian penyebutnya. Oke, maksudnya bagaimana? Perhatikan ini ya. Limit x menuju tak hingga ya. Oke, pangkat tertinggi atau derajat di pembilang adalah di sini aku pangkat tertingginya adalah 1 ya, ini dia. Dan di penyebut juga 1, ini dia ya. Itu aja sisakan ya. Suku yang lain dihapus saja, diabaikan aja. Berarti di sini aku min 3x gitu ya. Per penyebutnya per x saja tanpa 4-nya, suku keduanya 4 tambah 4 ini kita hilangkan. Oke, dalam kurung pangkat 3. Nah, dari sini kan dapat kita sernakan ya, pangkat 3 di luar kurung ini. Arti dari sini sama artinya limit x menuju tak hingga. Oke, berarti pangkat 3 masukkan ke dalam, ke pembilang dulu, min 3 pangkat 3 berarti minus 27. X pangkat 3 ya, tetap x pangkat 3 gitu dia ya. Terus ke penyebut lagi, kalikan sama pangkat, berarti ini kan pangkat 1 x nya, kalikan ke pangkat 3 di luar kurung, berarti pangkat 1 kali pangkat 3 hasilnya adalah pangkat 3 ya, berarti x pangkat 3. Baru bandingkan ini aku ya, derajat atau pangkat tertinggi variabel x di pembilang dan penyebut, yaitu sama-sama sama-sama 3 ya, atau sama dengan ya. Berarti masuk cara cepatnya, yaitu hasil limitnya adalah cukup kita bagikan koefisien, koefisien x pangkat 3 nya ya, baik di pembilang maupun di penyebut ya, pembilang maupun kita bagikan dengan koefisien x pangkat 3 di bagian penyebutnya ya. Baik ya, koefisien x pangkat 3 di pembilang adalah minus 27, sementara koefisien x pangkat 3 di penyebut adalah di sini ada 1 ya. Ini, ada 1 di sini, arti hasilnya tetap minus 27. Inilah hasil akhir limitnya ya, sudah terdefinisi dia. Baik, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Cari nilai limit 2x tambah 1 per x kuadrat tambah x jika x nya menuju tak hingga juga. Substitusi awal ini pasti tak hingga, bentuk tak hingga ini atau tak tentu ya, bisa kamu cari ya. 2 kali tak hingga tambah 1 tetap tak hingga. Yang di bawah lagi tak hingga kuadrat tetap tak hingga, tambah tak hingga tambah tak hingga, hasilnya juga tak hingga ya. Berarti pembagian tak hingga dengan tak hingga adalah bentuk tak tentu atau tak terdefinisi. Proses penyelesaian masih berlanjut, kita kaitkan ke konsep dasar dengan cara panjang atau ke cara cepat tadi ya. Perhatikan aja, kita buat aku dengan cara cepat penyelesaiannya. Pangkat tertinggi ya, variabel x pembilang dan penyebut. Kenapa? Karena di sini di pembilang dan penyebut sudah berbentuk apa ya, suku banyak ya. Antara suku pertama dengan suku kedua sudah dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan ya. Beda dengan nomor 3 tadi masih ada perpangkatan ya. Itu makanya wajib kita jabarkan dulu ya. Berarti sini pangkat tertinggi dari x pangkat 1 adalah pangkat tertinggi dari variabel x di pembilang maksud Bapak di sini 1. Sementara di penyebut adalah pangkat tertingginya adalah 2. Bandingkan aku ya. M-nya ini ambil 1 dan pangkat N-nya adalah 2. Ini bagaimana perbandingan ini? Tentu 1 lebih kecil dari 2, atau kesimpulannya derajat M atau pangkat M di pembilang lebih kecil dari derajat N, derajat penyebut maksud Bapak ya, atau pangkat N ya. Berarti hasil akhir limitnya di sini adalah jika pangkat tertinggi di pembilang lebih kecil ya dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasil akhir limit tadi adalah 0 ya.
Oke, yang ini bisa kamu buktikan dengan cara panjang atau lewat konsep dasar nanti ya. Pembilang dan penyebut soal kita ini ya, pembilang dan penyebut sama-sama dibagikan dengan X kuadrat ya, bukan dengan X ya, sama-sama dibagikan dengan X kuadrat sebagai variabel X pangkat tertinggi. Maka hasil akhir pasti sama juga 0. Demikian aku pembahasan kita kali ini terkait ya topik kita atau materi kita, limit ketakberingaan fungsi pecahan suku banyak. Salam sehat dan salam SFD untuk kita semua.